Di dunia keuangan, ada satu aset yang selama ribuan tahun dipercaya sebagai pelindung kekayaan. Ketika kerajaan runtuh, mata uang kehilangan nilainya. Ketika konflik geopolitik dan krisis mengguncang dunia, investor selalu kembali kepada satu nama, yaitu gold. Namun hari ini, sang raja safe haven sedang menghadapi ujian besar. Harga gold terus tertekan, support demi support mulai runtuh, dan market kini bertanya, apakah ini hanya jeda sebelum kenaikan berikutnya, ataukah awal dari koreksi yang lebih dalam? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan gold dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Saat ini, data ekonomi global sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada market. Amerika Serikat masih menunjukkan ketahanan ekonomi yang luar biasa. Di saat banyak negara mengalami perlambatan pertumbuhan, ekonomi Amerika masih mampu berdiri relatif kokoh. Aktivitas konsumsi masih berjalan, pasar tenaga kerja masih stabil, perusahaan-perusahaan besar masih mencatat pertumbuhan. Dan kondisi ini mengubah cara investor memandang risiko. Karena ketika ekonomi kuat, permintaan terhadap aset perlindungan biasanya menurun. Investor mulai berani mengambil risiko, modal mulai berpindah. Dan itulah yang saat ini mulai terlihat pada market gold. Namun cerita belum berakhir, karena di sisi lain, dunia juga masih menghadapi berbagai ketidakpastian geopolitik, konflik regional, ketegangan perdagangan, persaingan ekonomi antar negara, dan ancaman perlambatan ekonomi global. Faktor-faktor tersebut masih menjadi alasan mengapa investor belum sepenuhnya meninggalkan gold. Dengan kata lain, market saat ini berada di persimpangan. Dan itulah yang membuat pergerakan gold menjadi semakin menarik. Analisa fundamental. Mari kita bicara tentang pemain terbesar di market saat ini, yaitu Federal Reserve, bank sentral paling berpengaruh di dunia. Selama beberapa tahun terakhir, The Fed menjalankan salah satu siklus kenaikan suku bunga paling agresif dalam sejarah modern. Tujuannya sederhana, untuk mengendalikan inflasi. Dan meskipun inflasi telah turun dari puncaknya, perjalanan menuju target 2% masih belum selesai. Inilah alasan mengapa Federal Reserve tetap berhati-hati. Market sempat berharap pemangkasan suku bunga akan terjadi lebih cepat. Namun berbagai data ekonomi yang masih kuat membuat ekspektasi tersebut mulai bergeser. Dan setiap kali ekspektasi pemangkasan suku bunga mundur, dolar Amerika biasanya menguat, imbal hasil obligasi biasanya naik, dan gold biasanya tertekan. Karena gold tidak memberikan bunga, dividen, dan imbal hasil. Ketika investor bisa mendapatkan imbal hasil lebih tinggi dari obligasi pemerintah Amerika, sebagian dana akan keluar dari gold dan mengalir menuju instrumen berbasis dolar. Analisa teknikal. Sekarang mari kita lihat apa yang sedang diceritakan oleh chart. Karena pada akhirnya, harga adalah hakim terakhir, dan chart tidak pernah berbohong. Dari time frame HA1 yang sedang kita amati, terlihat struktur bearish masih mendominasi market. Harga terus membentuk lower high dan lower low. Setiap upaya buyer untuk mendorong harga naik selalu berakhir dengan tekanan jual baru. Ini adalah ciri khas market yang sedang berada dalam kontrol seller. Kemudian kita melihat posisi EMA. EMA cepat berada di bawah EMA lambat, keduanya mengarah turun. Dan harga bergerak di bawah kedua garis tersebut. Ini menunjukkan momentum bearish masih aktif. Belum ada tanda kuat bahwa buyer berhasil mengambil alih kendali market. Selanjutnya kita melihat channel penurunan yang membungkus pergerakan harga. Setiap kali harga menyentuh area atas channel, seller kembali muncul. Setiap kali harga mencoba bangkit, tekanan jual kembali datang. Selama channel ini belum ditembus ke atas, maka tren utama masih tetap bearish. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Apabila harga berhasil kembali naik dan menembus area resistance 4050 hingga 4110, maka buyer mulai menunjukkan kekuatan dengan target berikutnya menuju zona supply di 4150 hingga 4220. Namun perlu diingat, bullish masih sebatas kemungkinan belum menjadi kenyataan. Skenario kedua, bearish.
Jika harga tetap bergerak di bawah area resistance dan seller terus mempertahankan kontrol market, maka target penurunan berikutnya di area support 3.930 hingga 3.880, bahkan berpotensi menuju zona demand di 3.855 hingga 3.800. Skenario ini memiliki probabilitas lebih tinggi. Hari ini struktur gold masih menunjukkan dominasi seller, namun besok semuanya bisa berubah. Dan tugas kita bukan menebak kapan perubahan itu terjadi, tapi bersiap ketika perubahan itu datang. Karena pada akhirnya, bukan trader yang paling pintar yang bertahan, tetapi trader yang paling disiplin. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.